Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melvita Rahmawati dari kelas Matematika 3A dengan nomor induk mahasiswa 2408046017. Di sini saya akan membuat GUI mengenai cek kesehatan secara sederhana. Di sini merupakan tampilan atau output yang saya inginkan nantinya pada GUI yang saya buat. Di sini ada judul atau titel dengan nama cek kesehatan, kemudian ada kotak nama, kotak berat badan dalam kilogram, serta kotak tinggi badan dalam sentimeter. Di sini nantinya saya akan menginputkan nama, menginputkan berat badan, serta menginputkan tinggi badan. Setelah itu, di sini ada menu cek BMI, yaitu untuk menghasilkan output pada nama yang udah saya input, kemudian berat badan, serta tinggi badannya. Nah, setelah itu, sebelum membuat pemrogramannya, saya akan membuka aplikasi Anaconda Navigatornya terlebih dahulu, sehingga tampilannya seperti berikut. Setelah itu, saya pilih atau klik yang Jupyter Notebook. Di sini saya launch. Tunggu sebentar. Nah, sehingga localhost Jupyter Notebook akan otomatis berpindah ke browser. Di sini saya klik File, New, kemudian Notebook. Saya select, kemudian saya rename namanya menjadi tugas GUI Matkom cek kesehatan. Kemudian saya enter. Nah, sehingga judulnya menjadi tugas GUI Matkom cek kesehatan. Setelah itu, saya ingin menggunakan library tki-inter untuk membuat GUI. Kemudian mempersingkatnya menjadi tki untuk memanggil library tki-inter tersebut. Di sini saya inputkan import tki-inter as tki. Keterangannya untuk menggunakan library tki-inter dan memanggilnya tki untuk mempersingkat penulisan. Nah, seperti ini. Selanjutnya, saya ingin GUI yang nantinya saya buat itu ada message box. Ada pop-up, itu berisi misalnya sebuah message box mengenai warning atau peringatan, kemudian error serta info. Di sini saya enter, saya inputkan from tki-inter import message box. Nah, seperti berikut. Di mana keterangannya untuk mengambil modul message box dan menampilkan pop-up. Nah, pop-up di sini itu bisa berisi mengenai info atau error, serta bisa berisi juga mengenai warning atau peringatan. Nah, setelah berikut ini, langkah selanjutnya saya ingin mendefinisikan fungsi cek kesehatan. Maka di sini saya inputkan def cek underscore kesehatan. Nah, seperti berikut. Di sini keterangannya untuk mendefinisikan cek kesehatan.
Nah, selanjutnya saya ingin mengambil teks yang diketik pengguna pada kotak input nama. Maka di sini saya inputkan nama sama dengan nama underscore entry dot get. Di sini keterangannya untuk mengambil teks yang diketik pengguna pada kotak input nama. Nah, seperti ini. Selanjutnya, saya ingin memulai blok yang menangani kesalahan konversi input, seperti misal menginputkannya huruf, bukan menginputkan angka. Kemudian yang diinputkan itu kosong. Maka di sini saya ingin memulai blok yang menangani kesalahan konversi input seperti itu. Di sini saya inputkan try. Nah, selanjutnya saya ingin mengambil teks pada kotak input berat, yang dimana setelah saya ambil kotak input berat, kemudian saya mengubahnya ke desimal. Di sini saya enter, saya inputkan berat sama dengan float desimal, kemudian saya input berat underscore entry dot get. Seperti ini, dimana di sini keterangannya mengambil teks pada kotak input berat dan mengubahnya ke bentuk desimal. Selanjutnya, saya juga ingin mengambil teks pada kotak input tinggi, kemudian mengubah ke bentuk desimal serta mengubah ke bentuk meter. Di sini saya enter, saya inputkan tinggi sama dengan float tinggi underscore entry dot get kurung tutup seperti ini, kemudian dibagi 100. Nah, kenapa harus ada dibagi 100? Karena sebelumnya kan saya baru mengambil teks pada kotak input tinggi itu baru ke bentuk sentimeter. Nah, di sini itu ada dibagi 100-nya karena saya ingin mengubah dari sentimeter itu ke bentuk meter. Karena rumus BMI itu menggunakan meter, bukan menggunakan sentimeter, seperti itu. Jadi, harus ada dibagi 100-nya. Di sini saya beri keterangan mengambil teks pada kotak input tinggi, kemudian mengubah ke bentuk desimal serta ke bentuk meter. Nah, seperti ini. Selanjutnya, saya ingin menginputkan rumus BMI itu sendiri. Di sini saya enter, kemudian saya inputkan BMI sama dengan berat per dibagi tinggi kuadrat. Nah, seperti ini. Di sini keterangannya saya beri keterangan rumus BMI. Nah, selanjutnya saya ingin menentukan kategori kesehatan menurut standar umum BMI, yaitu dengan kondisi if, elif, dan juga else. Maka di sini saya enter kondisi pertama, yaitu if BMI kurang 18,5. Seperti ini, kategori sama dengan itu kurus. Seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu elif
itu 18,5 lebih dari sama dengan BMI, kemudian 25 seperti ini. Selanjutnya kategorinya itu normal. Nah, kemudian alif kondisi ketiga yaitu 25 seperti ini, BMI 230 seperti ini. Kategorinya itu dia berlebih. Dan yang terakhir, jika tidak memenuhi kondisi ketiganya, maka di sini else itu langsung bawahnya else seperti ini, langsung bawahnya itu kategori obesitas. Nah, seperti ini karena menurut standar umum BMI itu jika kurang dari 18,5 maka kategorinya itu kurus. Itu kondisi yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua itu jika lebih dari sama dengan 18,5 maka kategorinya itu normal. Dan juga kondisi yang ketiga itu jika BMI lebih dari sama dengan 25 maka kategorinya itu sudah masuk ke kategori berlebih. Dan yang terakhir, kondisi terakhir yaitu kondisi keempat, kondisi else kategorinya itu udah obesitas karena dia itu tidak memenuhi syarat yang pertama kurang dari 18,5, kemudian tidak memenuhi kondisi yang kedua yaitu kondisi lebih dari sama dengan 18,5 dan kondisi ketiga lebih dari sama dengan 25. Maka karena tidak memenuhi ketiga kondisi di atas, maka kategori selanjutnya yaitu kategori obesitas seperti itu. Nah, selanjutnya saya ingin menampilkan hasil lewat pop up. Di sini saya enter, kemudian saya inputkan misecbox.info. Kemudian di sini hasil koma nama, kita panggil nama, kemudian flash and BMI. Di sini BMI, kemudian flash and kategori. Di sini kategori Pate Purwokerto. Nah, di sini itu keterangannya untuk menampilkan hasil lewat pop up. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya saya ingin menangani kesalahan input yaitu dengan menampilkan pop-up error dengan pesan meminta input angka yang valid oleh pengguna. Maka di sini saya inputkan accept seperti ini, kemudian misecbox dot show error kemudian di sini error, koma
meminta masukkan angka yang valid. Masukkan angka yang valid. Seperti ini. Di sini itu keterangannya untuk menangani kesalahan input pengguna. Seperti itu. Selanjutnya, saya ingin membuat jendela utama. Di sini saya enter, saya inputkan root, yaitu di mana jendela utama dengan nama root, maka tikai seperti ini. Kemudian saya ingin memberi judul pada jendela. Di sini root.title untuk memberi judul. Kemudian judulnya yaitu cek kesehatan. Seperti ini. Di sini keterangannya memberi judul jendela. Kemudian enter. Di sini saya ingin menentukan ukuran jendela awal dalam lebar kali tinggi dalam ukuran pixel. Maka di sini saya inputkan root.geometry dalam kurung ukurannya itu 300, lebarnya dan tingginya itu 24 seperti ini. Di sini itu keterangannya menentukan ukuran jendela awal dalam kurung lebar kali tinggi dalam ukuran pixel. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya saya ingin memberikan jarak label itu atas bawah 10 pixel. Maka di sini saya enter, saya inputkan tikai.label, kemudian dalam kurung root, koma teks sama teks sama dengan di sini saya beri cek kesehatan seperti ini. Kemudian koma fontnya itu saya beri Arial ukuran 15. Saya buat bold seperti ini. Kemudian kurung tutup dot pack dalam kurung pedi sama dengan 10. Nah, seperti ini. Dimana ini itu untuk memberi label jarak atas bawah itu 10 bx. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya saya ingin membuat label dan entry untuk input nama. Maka di sini saya enter, saya beri satu baris. Kemudian di sini saya input tikai.label seperti ini dalam kurung root, kemudian teks sama dengan nama seperti berikut ini. Kemudian kurung tutup dot pack kurung buka tutup. Nah, selanjutnya enter lagi nama underscore entry seperti ini, underscore entry seperti ini, kemudian sama dengan tikai dot entry dalam kurung root, memanggil jendela dengan nama root. Selanjutnya di sini nama underscore entry seperti ini dot pack. Nah, seperti ini. Jadi dari tiga label dalam kurung root, kemudian teks nama dot pack sampai dengan nama underscore entry dot pack itu untuk
buat label dan entry untuk input nama. Langkah selanjutnya, saya buat hal yang sama untuk membuat label dan entry untuk berat badan dalam kilogram. Di sini saya enter, kemudian saya inputkan tk.label dalam kurung root, teks sama dengan berat badan berat badan dalam kilogram seperti ini. Kemudian ketik dot pack. Langkah selanjutnya yaitu berat badan underscore entry sama dengan tk.entry dalam kurung root. Nah, seperti ini. Selanjutnya berat underscore entry dot pack. Nah, seperti ini. Jadi yang kedua itu untuk label dan entry untuk berat badan dalam kilogram. Selanjutnya untuk yang tinggi badan dalam sentimeter. Di sini label root, teks sama dengan tinggi badan dalam sentimeter. Kemudian dot pack. Selanjutnya tinggi underscore entry sama dengan tk.entry dalam kurung root. Kemudian selanjutnya tinggi underscore entry dot pack. Nah, seperti ini. Periksa apakah ada yang tipe. Ini root entry dot root lagi. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan membuat tombol berlabel cek BMI yang dimana saat diklik memanggil fungsi cek kesehatan. Di sini saya enter, kemudian saya inputkan tk.button dalam kurung root, teks sama dengan cek BMI. Seperti ini, kemudian komen seperti ini sama dengan cek underscore kesehatan, backgroundnya itu saya ingin hijau, green seperti ini. Kemudian FG nya saya ingin warna white, putih seperti ini. Kemudian kurung tutup dot pack seperti ini. Kemudian dalam kurung pedi sama dengan itu saya ingin pedinya 20. Nah, seperti ini. Tombol berlabel, keterangannya saya buat tombol berlabel cek BMI seperti ini. Selanjutnya, setelah seperti ini, saya ingin menjalankan fungsi yaitu dengan root, ini kecil, root dot main loop seperti ini, dimana keterangannya menjalankan GUI. Nah, seperti ini. Nah, setelah sampai pada root.mainloop atau menjalankan GUI, selanjutnya saya coba untuk run. Oh, error pada bagian Excel
are finally plugged. Errornya kenapa ya? Oh, atau mungkin kita coba ya. Saya coba untuk merapikan penulisannya seperti ini. Apa ngaruh ya? Apakah ngaruh penulisannya? Jika seharusnya menjorok tapi saya ketikkan di pojok, apakah akan memengaruhi atau tidak? Saya juga belum tahu. Ini sudah seperti ini. Selanjutnya saya run dan oh benar guys, ternyata penulisan dalam Jupyter Notebook ini juga mempengaruhi. Jika penulisannya itu misal harusnya sebelah kanan atau harusnya menjorok tapi saya tulis pojok, maka itu juga akan memengaruhi error seperti itu ternyata. Nah, ini ada error lagi pada bagian sini. Follow keyword. Oh, mungkin bagian ini kurang ini kali ya. Saya coba runkan, jalankan kembali dan oh benar. Jadi kesalahan saya tadi yaitu ada di font ini kurang buka dan kurang tutup, dan juga penulisan pada sini kurang rapi, penulisannya tidak sesuai dengan penulisan pada Jupyter seperti itu. Ini nama saya coba isi misal kita, kemudian berat badan dalam kilogram saya isi 51 misalnya, dan juga tinggi badan dalam sentimeter saya isi misalnya 161 seperti ini. Kemudian saya cek BMI dan ternyata menghasilkan nama Vita BMI 19,7 kategori normal. Oh iya, BMI ini dari berat badan dan tinggi badan sudah diakumulasikan atau sudah diproses sehingga menghasilkan BMI. Di sini BMI saya misalnya 19,7 kategorinya normal karena kategorinya lebih dari 18,5 sehingga dinyatakan normal seperti itu. Nah, beginilah pembuatan GUI yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.